warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafidah Farha dengan NIM 200592060 dari kelas AB2H. Saya adalah mahasiswa Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik tentang pasar oligopoli pada pertemuan ke-14 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata pasar, di mana terdapat jenis-jenis pasar dan salah satunya merupakan pasar oligopoli. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa disebut demikian? Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah konsumen atau pembeli. Salah satu bentuk produk yang termasuk pasar oligopoli adalah rokok. Biasanya, pada pasar oligopoli terdapat lebih dari 2 produsen, namun kurang dari 10 produsen. Produsen yang mendominasi di pasar oligopoli ini seperti pabrik semen, pabrik rokok, pabrik mobil, jasa penerbangan, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menarik dari pasar oligopoli ini adalah banyaknya iklan menarik dari setiap produk yang jenisnya sama, namun produsennya berbeda. Untuk yang selanjutnya, pada karakteristik pasar oligopoli tersebut, yang pertama, ada jumlah perusahaannya. Ada sedikit atau beberapa perusahaan di dalam pasar, sehingga aksi perusahaan yang satu akan mempengaruhi perusahaan yang lainnya. Yang kedua, dilihat dari sisi produk. Produk yang dihasilkan biasanya terdiferensiasi maupun tidak, atau homogen. Yang ketiga, barriers to entry. Ada barrier, perusahaan ingin masuk ke dalam pasar oligopoli sehingga jumlah perusahaannya menjadi terbatas. Bariernya berupa skala ekonomi, paten, reputasi, dan lain-lain. Yang terakhir, contoh dari perusahaan oligopoli. Perusahaan kendaraan bermotor, komputer, semen, mie instan, kartu SIM card, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama itu, kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Yang kedua, harga produk menjadi sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Kekurangan dari pasar oligopoli tersebut yaitu yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan yang terjadi hanya di beberapa produsen saja. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain yang di bawahnya. Yang ketiga, oleh karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak, sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat pada sasaran. Yang terakhir, sering terjadi perang harga antar produsen. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri pembahasan saya kali ini, mari kita memotivasi diri kita masing-masing, bahwa hidup yang kita keluhkan terkadang adalah hidup yang orang lain inginkan. Maka pandai-pandailah kita bersyukur. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.